Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Arto Trangiser, bersama rekan-rekan saya yaitu Naya Lara dan Faiz Sabri. Di sini kami akan memaparkan analisis kami tentang penggunaan Big Data di bidang kesehatan. Bagaimana big data dikumpulkan dan digunakan dalam industri ini? Jadi pertama ada sumber. Sumber data pada kesehatan kebanyakan didapatkan dari data-data sensor dan alat kesehatan yang ada pada rumah sakit. Seperti data ronsen, data obat-obatan, data penyakit, dan data kayak golongan darah. Banyaklah data yang ada di rumah sakit dari pasien maupun dari dokter. Jadi data-data tersebut yang sangat banyak, eh, banyak volumenya dan juga kecepatannya banyak, itu adalah ciri-cirinya sendiri dari sebuah big data. Nah, big data tersebut masih belum terstruktur. Maka dari itu, data yang belum terstruktur itu diproses yang menjadi data yang terstruktur yang dapat dipelajari oleh AI yang bisa digunakan untuk diagnosa penyakit, riset pengobatan dan lain-lain. Seperti di samping ini di foto ini ada big data pada medicine dan klinik, itu ada medical record, ada personal health record, itu kayak catatan-catatan kesehatan daripada pasien dan pada public health seperti vitals pada orang itu sendiri, electromagnetic signal dan juga data lab. Setelah itu ada juga dari medical experiment. Selanjutnya silakan. Apa manfaat Big Data bagi bisnis, pelanggan, atau masyarakat? Nah, ini hanya sebagian dari begitu banyak manfaat Big Data pada bidang kesehatan, tapi yang pastinya yaitu eh, pengobatan atau medikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap pasien dengan memanfaatkan data dari pasien tersebut seperti genetik, pola hidup, dan riwayat penyakit pasiennya. Lalu, eh, data-data hasil pengecekan dari pasien, baik yang diberikan maupun yang didapat dari hasil scanning oleh pihak rumah sakit, itu kemudian dapat diolah dan digunakan untuk membantu riset pengobatan seperti pengobatan penyakit seperti kanker, atau misalnya dapat juga digunakan untuk diagnosa penyakit seperti serangan jantung dan sebagainya. Kemudian, dengan adanya AI dan Internet of Things, hal ini dapat dikombinasikan untuk dibikin sebuah alat tracking kesehatan yang dapat digunakan oleh pasien untuk mencatat riwayat kegiatan sehari-harinya, sehingga dokter dapat secara real time gitu memperhatikan pasiennya. Nah, dengan adanya AI ini bisa membuat operasional rumah sakit lebih lancar, karena dapat menggunakan log data pasien untuk mempercepat waktu tunggu misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya dari eh, manfaat big data pada bidang kesehatan. Seperti yang dilihat tadi, dapat membantu untuk riset dan juga eh, personalisasi medikasi itu. Dan juga penggunaan AI ini dapat mengurangi eh, harga atau biaya yang perlu dikeluarkan untuk ketika pasien mengalami sakit. Karena dengan adanya AI bisa melakukan tahapan preventif apabila pasien memiliki tanda-tanda penyakit itu melalui data yang telah di training. Nah, kemudian apa tantangan utama dalam penerapan big data dalam bidang kesehatan ini? Nah, yang pertama tentunya seperti pada semua penerapan big data yang pasti dikhawatirkan adalah privasi data. Karena pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data ini jika tidak dilakukan dengan aman, dapat menimbulkan masalah pelanggaran privasi. Lalu,
untuk regulasinya. Jika kita tinggal di sebuah negara yang regulasi data atau keamanan datanya belum jelas atau kurang jelas gitu, seperti misal di Amerika ada IPAA, itu nanti dapat memengaruhi seperti yang di atas tadi, dapat memengaruhi privasi data orang-orangnya. Kemudian untuk teknisnya, ini seperti apa pengumpulan data yang akan dilakukan? Karena seperti yang kita ketahui, em, bidang kesehatan itu ada banyak sekali, tidak hanya satu rumah sakit, tapi juga ada berbagai macam klinik, baik klinik untuk manusia atau klinik untuk hewan misalnya. Ini juga pasti akan menjadi concern. Apakah semua pengumpulan data ini dapat terstruktur gitu? Eh, jadi untuk ya agar untuk kenyamanan semua gitu, akan lebih baik kalau semua pihak pada bidang kesehatan ini dapat bekerja sama. Nah, untuk biayanya, pertama ada dua masalah pada biaya. Yang pertama, em, biaya untuk training model AI itu lumayan mahal. Nah, yang kedua adalah jika dilihat dari slide sebelumnya kan bisa dilihat penggunaan AI ini dapat mengurangi biaya yang kita keluarkan, biaya yang pasien keluarkan untuk pergi ke rumah sakit gitu. Karena jika misalnya ada eh, scanning preventif gitu, biar pasien bisa tahu penyakitnya lebih dulu melalui model yang telah kita latih gitu, itu pasien tidak harus menginap di rumah sakit untuk misalnya diperiksa gitu. Jadi mungkin rumah sakit tidak akan menjadi se-crowded itu karena tidak ada rawat inap yang tidak perlu, sehingga penambatan rumah sakit juga berkurang. Itu juga dapat menjadi concern. Pada bagian ini, saya akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI berperan dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Pertama, AI digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti Electronic Health Records atau EHR, data genomics, dan juga perangkat wearables. Dengan memanfaatkan teknologi ini, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas diagnosis, membuat prediksi penyakit lebih akurat, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Misalnya, perangkat wearable seperti jam tangan pintar dapat memantau tanda-tanda vital pasien secara real-time dan memberikan peringatan dini jika ada indikasi masalah kesehatan. Lalu kedua, AI membantu dalam pengambilan keputusan medis. Dengan menganalisis big data, AI mampu memberikan prediksi penyakit, merekomendasikan metode pengobatan, dan membantu deteksi dini penyakit yang berpotensi berbahaya. Hal ini tidak hanya membantu tenaga medis dalam membuat keputusan yang lebih tepat, tetapi juga memungkinkan dokter untuk lebih berfokus pada peran sebagai konsultan bagi pasien. Di masa depan, peran dokter kemungkinan akan lebih banyak memberikan saran, peringatan, dan dukungan secara personal kepada pasien. Dengan begitu, hubungan antara dokter dan pasien menjadi lebih erat dan berbasis kepercayaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, AI bukan hanya sekedar alat, tapi juga mitra yang membantu tenaga medis dalam memberikan layanan yang lebih baik dan efisien bagi pasien. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada teman saya, Arthur. Ya, terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk analisis kami terhadap penggunaan big data di bidang kesehatan ini. Sekian dari kelompok pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Makasih.